Halo, apa kabar sobat milenial? Welcome back to our channel Solution TV Official, Solution of Your Life ya. Senantiasa kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah hidayahnya masih dapat menyaksikan Solution TV Official ya. Dari markas besarnya Solution TV Official di Sejati Bengkel Purwokerto, spesialis AC, diesel, common rail dan injection ya. Dan juga dari Sejati, sebagai informasi, Sejati Bengkel juga akan membuat dua bengkel motor dengan produk andalannya yaitu Sejati Booster, yaitu kencang, irit, full power, dan untuk motor getarannya berkurang. Bagaimana kisahnya? Saksikan di playlist kita Oprek Motor, dan hasilnya seperti apa, reviewnya bisa juga dilihat di Google tentang Sejati Bengkel Purwokerto dari markas besarnya Solution TV Official. Pada hari ini sahabat milenial, kita akan berbicara masih seputar dunia otomotif, dan pada konten yang lalu kita berbicara mengenai tentang edukasi full pump. Pada hari ini kita akan berbicara mengenai flushing oli matic. Nah, bagaimana sih flushing oli matic yang tepat? Seperti sahabat milenial ketahui, biasanya kalau kita melakukan proses flushing matic ya, itu ada bahasa yang gini, wah oli matic nggak perlu dipergunakan, nggak perlu diganti. Ada bahasa juga, wah flushing, yang penting di flushing aja, dimasukin dari atas dikeluarin ke bawah, baik melalui alat mekanikal yang secara sederhana ataupun yang secara manual. Menurut versi Sejati Bengkel itu kurang tepat. Nah, mengapa kurang tepat? Karena kita akan menunjukkan kepada sahabat milenial ada apa sih di dalam transmisi matic itu sendiri, dan kenapa sih kok di Sejati Bengkel mengedukasikan seperti ini ya? Karena di Solution TV Official, Solution of Your Life selalu memberikan inspirasi, selalu memberikan solusi, baik dunia otomotif maupun di dunia pada umumnya, baik dunia pendidikan maupun di pada dunia keluarga. Saksikan terus di playlistnya, kita bisa dilihat. Nah, sekarang kita kembali lagi ke topiknya. Solution TV Official memberikan informasi bahwa di dalam, kalau kita melakukan proses menguras oli matic ya, sadarkah sahabat milenial, pernahkah melihat bahwa kalau kita melakukan flushing melalui flushing biasa, maka hasilnya akan berbeda jika kita buka melalui via cutter. Nah, bagaimana detail edukasinya? Yuk, kita sekarang di bawah saya ini ada nih ya. Yuk, mari merapat sini. Ini adalah sebagai contoh di dalam transmisi matic itu sendiri, terutama di bagian bawah. Ini namanya adalah carter atau penampung bak dari oli matic itu sendiri, dan ini adalah filternya. Ya, ini udah kita rendam dengan bensin ya untuk proses pembersihan. Kenapa? Nah, tapi sebelum kita menjawab pertanyaan kenapa buat sahabat milenial, sekarang saya akan kembalikan ke sahabat milenial. Sadarkah sahabat milenial jika ternyata jika kita melakukan flushing saja masih tersisa hal-hal seperti ini? Mari kita lihat nih. Kita gores itu, lihat apa yang terjadi. Nah, kenapa di sini ada magnetnya ya? Biasanya ada 2 atau 3 nih, kita lihat nih. Ini adalah slat atau sisa-sisa ya. Ini udah payah nih. Tuh. Jadi kalau sahabat milenial melakukan cuma proses flushing buang oli lalu dibuang lewat pembuangan di sini, maka yang terjadi ini ya, bisa dilihat ya di bawah ya. Tuh, lihat di bawah. Nah, biasanya kan kalau flushing adalah lewat melalui lubang ini. Nah, jika padahal sahabat milenial sudah melihat di dalam sini kondisi posisi bak atau carter dari si oli ini sendiri, dan di sini banyak gram, dan ini ada filternya, ada posisi di atas. Kalau kita melakukan proses flushing saja, niscaya filter ini akan tetap masih kotor, hanya olinya saja yang baru. Nah, kalau yang di sini tetap kotor, maka niscaya oli yang baru pun akan bercampur dengan kotoran tersebut, ya sahabat milenial. Nah, ini pun kita akan mengetahui seberapa sih dampak dari proses flushing matic yang dilakukan secara biasa, yang dari dikeluarin tanpa buka, tanda kutip ya, tanpa buka carter. Itu ada perbedaan, adalah akan terjadi perbedaan pada saat perpindahan gigi akan menjadi semakin smooth dan lain sebagainya. Karena apa? Karena benar-benar olinya bersih. Yuk kita angkat ya, ini magnetnya ya, kita coba dekat ya. Kita angkat nih magnetnya nih.
buat sahabat milenial ketahui ya. Tuh lihat. Nah. Tuh lihat. You see? Hah? Tuh. Wow. Wow. Tebal sahabat milenial. Tuh. Ya. Jadi ini nanti kita akan bersihkan semua. Nah, jika kita sudah melakukan pembersihan ini dilakukan dengan proses flashing matic yang rajin ya. Saran untuk dari Solution TV Official, gantilah flashing lah setiap 40.000 km ya, 40.000 km ya. Kita ulangi, 40.000 km. Kenapa Solution TV memberikan acuan 40.000 km? Karena kita melihat analisa secara habit atau kebiasaan pengguna kendaraan di Indonesia. Tidak memungkiri bahwa acuan dari OEM ya, dari manufacturing maksud saya, bahwa di mana pabrikasi mobil itu berbeda-beda. Ya, mereka melakukan riset dan analisa bertahun-tahun dengan perbandingan habit atau kebiasaan dari negara asal mobil tersebut diproduksi. Misal ini ya, mobil ini adalah produksi Jepang. Maka yang dilakukan, mereka mengacu pada habit atau kebiasaan masyarakat Jepang dan regulasi pemerintah yang ada. Misal, di Jepang 100.000 km ditempuh biasanya 5 tahun. Tapi kalau di Indonesia 100.000, bisa sahabat milenial pikirkan sendiri berapa bulan ya sudah sentuh dan berapa tahun. Nah, artinya apa? Bahwa kenapa kita menyerahkan 40.000 km? Karena kita melihat sebuah variabel dari kebiasaan masyarakat kita, baik secara penggunaan harian. Misalnya ada yang suka tiba-tiba untuk menggunakan gasnya langsung ditekan dalam, ada yang slow aja. Nah, dari variabel-variabel itulah kita menyarankan flashing matic setiap 40.000 km. Dan langkah yang terbaik untuk flashing matic adalah membuka karter ya. Bagaimana informasi detailnya lagi mengenai tentang dunia otomotif? Keep station, don't go away. Only on Solution TV Official, solution of your life. See you in the other video and bye bye.